Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahsin sekalian, pada pertemuan ini kita akan belajar surat Al-Adiyat. Siapkan diri kalian, dengarkan baik-baik ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Berikutnya saya akan membacakan surat Al-Adiyat per ayat. Silahkan dengarkan dengan baik dan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
Let's identify tajwid. Anak-anak, selanjutnya mari kita identifikasi bacaan-bacaan tajwid yang ada pada surat Al-Adiyat. Pada ayat pertama yang berbunyi wal-'adiyati dhabha, lafadz al-'adiyat terdapat bacaan idhar qamariyah, al bertemu dengan huruf ain, dan pada lafadz dhabha terdapat bacaan mad iwad, harokat fathatain dibaca panjang satu alif karena waqaf. Ayat kedua fal muriyati qadha, pada lafadz fal muriyati terdapat dua bacaan. Yang pertama idhar qamariyah karena ada al bertemu dengan huruf mim, dan pada lafadz mu terdapat bacaan mad tabi'i karena terdapat harokat dhammah diikuti wawu sukun. Sedang pada lafadz qadha terdapat bacaan qalqalah sughra, huruf qalqalah dal berada di tengah kalimat. Saya lanjutkan ayat yang ketiga. Fal mughirati subha, pada lafadz fal mughirati terdapat dua bacaan. Yang pertama idhar qamariyah, yakni al bertemu dengan huruf mim, dan pada lafadz ghi terdapat bacaan mad tabi'i karena harokat kasroh diikuti ya sukun. Pada lafadz subha seperti keterangan yang sudah ada, yakni qalqalah sughra karena huruf qalqalah ba berada di tengah kalimat. Pada ayat keempat fa asarna bihi naq'a terdapat madsilah qasirah, yakni hak dhamir tidak bertemu dengan huruf hamzah, dan lafadz naq'a adalah bacaan mad iwad, yakni harokat fathatain dibaca panjang satu alif karena waqaf. Ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Hi adalah mad
silah qasirah karena hak dhamir tidak bertemu dengan huruf hamzah. Sedang pada lafaz jam'a terdapat bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna adalah bacaan gunnah karena nun yang bertasydid. Dan lafaz insana terdapat bacaan ikhfa ausat, yakni nun sukun bertemu dengan huruf sin. Pada lafaz li rabbihi terdapat silah qasirah, yakni hak dhamir yang tidak bertemu dengan huruf hamzah. Dan pada lafaz lakanud terdapat bacaan mad arid li sukun, mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf. Ayat yang ketujuh, wa innahu ala dzalika lasyahid. Hu pada lafaz innahu adalah mad silah qasirah, yakni hak dhamir tidak bertemu dengan huruf hamzah. Dan pada lafaz ala terdapat fathah panjang diikuti alif layyinah, maka la di situ termasuk mad tabi'i takdiri. Dan pada lafaz lasyahid adalah bacaan mad arid li sukun disebabkan mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf. Ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Inna adalah gunnah karena nun yang bertasydid. Dan pada lafaz al-khairi terdapat dua bacaan. Yang pertama, al bertemu dengan huruf qamariyah kha, maka disebut bacaan idhar qamariyah. Dan lafaz khairi kha berharakat fathah diikuti dengan ya sukun, maka disebut bacaan lin. Dan yang terakhir, lafaz lasyadid adalah bacaan mad arid li sukun disebabkan mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf. Ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. La pada lafaz afala adalah mad tabi'i, yakni bacaan panjang satu alif karena harakat fathah diikuti alif. Begitu juga pada lafaz idza adalah bacaan mad tabi'i karena terdapat harakat fathah yang diikuti alif. Sedang pada lafaz al-kubur terdapat dua bacaan. Yang pertama idhar qamariyah karena al bertemu huruf qaf. Dan yang kedua mad arid li sukun, mad tabi'i bertemu sukun karena waqaf. Ayat yang ke-10, wa hussila ma fis sudur. Ma bacaan panjang satu alif atau disebut dengan mad tabi'i. Dan lafaz as-sudur terdapat bacaan idgham syamsiyah karena ada huruf al bertemu dengan huruf shad bertasydid. Ayat yang terakhir,
Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Lafadz inna adalah idgham bihuna karena huruf nun yang bertasydid. Dan pada lafadz rabbuhum bi adalah bacaan ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan pada lafadz him yauma adalah bacaan izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ya. Dan pada lafadz yauma idzil khabir, yauma idzil adalah bacaan idgham bila gunnah karena terdapat tanwin bertemu dengan huruf lam. Berikutnya, silahkan disiapkan kertas atau buku tulis dan identifikasi bacaan tajwid pada lafadz berikut dan berikan alasannya.